Oke, jadi gini teman-teman, di GLN Misteri ini kita akan membahas segala sesuatu tentang cerita, pengalaman pribadi, kisah nyata seseorang, ataupun segala sesuatu yang sedang viral melalui sudut pandang mistis dan misterinya. Nah, kalau teman-teman suka tentang cerita-cerita seperti itu, silakan teman-teman subscribe biar teman-teman nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami yang mungkin teman-teman bisa ambil hikmahnya dari situ ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi ke cerita mistisnya adalah wajar kalau di situ tercium bau amis darah. Dan kebetulan Mas Andi juga memang mencium ya saat itu ya. Ya mungkin itu hari sial atau musibah ya buat saya. Karena seumur umur waktu kecil ya belum pernah aku ini. Cuma kan dalam logika saya kan ya belum tahu itu apa gitu. Cuma kan intinya kan wah mungkin kecapean gitu. Tapi anehnya lagi Bang, baru ketiga itu saya kasih kode lagi dengan ada suara teriakan minta tolong Bang. Apa kabar Mas? Dengan Mas siapa? Mas Andi Bang, dari Surabaya. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana perjalanannya kemarin Mas? Nah, kemarin ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk tim dari GLN dan Sama-sama. Abang yang langsung jabri saya. Telepon ya, telepon ke saya waktu siang hari untuk kasih tiket. Saya seperti itu spontan sih kaget Bang, tak kirain itu apa ya? Tipu daya yang ngeprank gitu aku. Wih, bener nih ya diundang di GLN aku ini. Tak lihat, iya dataku ada ini. Ya udah. Boleh dikasih lihat tiketnya Mas. Udah tak lihat. Ada ini. Jadi ini Bang. bukan rekayasa ya teman-teman ya. Ini kebetulan. Nah ini dia. Ini atas nama Mas Andik. Langsung beliau jalan deh dari Surabaya ke tempat kita. Buat berbagi kisahnya, pengalamannya untuk teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan lah saya ntar berkenan ke sahabat GLN. Baik, siapa tahu Anda nanti mampir ke Surabaya, minimal Anda pernah dengar lah cerita ini gitu kan. Ya, mudah-mudahan lah. Kesempatan kali ini kita akan membahas jembatan merah yang ada di Surabaya ya, teman-teman GLN Misteri. Jembatan merah ini sebenarnya pernah diangkat oleh salah satu maestro keroncong di Indonesia, yaitu almarhum Bapak Gesang. Jembatan ini juga dibangun atas dasar kesepakatan Pakubuwono II dengan pihak VOC Belanda sebagai jalur dari Jalan Raja Wali Surabaya Kota menuju ke Kembang Jepun. Ini Kembang Jepun ini wilayah pecinannya ya. Perdagangan. Wilayah niaga, perdagangan dari orang-orang Indonesia juga zaman dulu, tapi yang warga keturunan gitu ya, Mas Andi ya. Tahun 1743, tepatnya bulan November, tanggal 11 ini, jembatan ini dibangun. Mas Andi, boleh ceritain pengalamannya Mas? Pengalamannya saya itu, ya ini pertama kali sih Bang. Waktu itu saya di tahun sekitar antara 98-99. Baik. Saya itu masih sekolah di bangku STM. Dan saya pada waktu itu habis dari luar kota, dari kota Malang. Baik, jadi kejadiannya sudah cukup lama pada saat Mas Andi ini masih sekolah ya? Di sekolah STM. Dari Malang ya, luar Iya. kota, mau kembali ke Surabaya. Kembali ke Surabaya. Dengan siapa Mas waktu itu Mas? Datangnya sih rame-rame, dari Surabaya ke Malang tuh kita rame-rame. Baik. Tapi waktu pulang kita berpencar Bang. Karena kan waktu, ya biasalah lah, mudah ketemu saling melancong lah. Lanjut. Terus saya tuh dari terminal Bongur arah ke turun saya kan ke JMP. Sampai JMP itu perkiraan kalau nggak salah jam 12 malam. Jam 12 malam. Itu akhirnya sendiri ya karena mencar-mencar itu ya sendiri. Mas ya.
Baik, lalu ada Pas jam 12 malam itu sekitar kalau nggak salah saya ingat tuh hari Kamis. Cuma saya nggak tahu Kamis Jawanya, lupa bang. baik. Kamis jam 12 malam Mas Andi ini sampailah ya, Ya, di di daerah JMP. Jembatan Merah ini Ya, ya. tapi atau keadaan JMB ya. keadaan waktu itu ya dulu SMP kan STM ya maaf STM itu kan kita kan masih nggak punya penghasilan sendiri, jadi bepergian pun sanggup pas-pasan bang, jujur aja. Baik. Ya, jadi Iya. ya apa adanya kita. Betul. Tadi nggak ada uang pas perkiraan untuk pulang pun perkirakan mungkin sampai lah gitu. Turun di JMP tengah malam. Biasanya itu bang ya aneh. Biasanya kalau setiap harinya di situ rame. Oh, iya. Malam itu masih ada pangkalan tukang-tukang beca. Tukang beca kalau dulu bang nggak ada tukang online. Tukang Iya. online nggak ada. Itu tukang Masih beca pangkal di beca, situ. Pangkal di situ ya. Baik. Pangkal. Mhm. Nah, turun kok sepi ya, Wins. Udahlah cuek kan. Wong lanang lah, wong lanang ya. Yo, Masa iya. mau diperkosa orang lanang kan zaman dulu. Ya. Daerah Surabaya, cah ladang. Pokoknya ya. wani sudah. Wani. Iya. Terus saya Mhm. sambil di depan JMP itu kok sepi, terus saya lari ke pas di jembatan yang ada kalinya itu namanya Jembatan Merah. Mhm. Jembatan Merah ya, kalau rumahnya di situ sih rumor-rumornya dulu ya ceritanya banyak-banyak yang mistis lah. Tapi waktu itu saya cuek lah bang. Angker tapi ya Ya cuek lah, selalu cuek intinya kan saya di sini ya cuek, nggak nantang nggak atau apa, cuek gitu waktu itu. Baik. Nah itu kan Jembatan Merah itu kan jalannya terbuka untuk umum, nggak ada tembok atau apa, seharusnya kan anginnya kencang, seharusnya kan tengah malam kan sepi ya, Harusnya malam-malam. sepi cuma ada daun pohon berdarai di pinggir-pinggir itu. Hmm. Nah waktu itu udara kok di situ kok nggak ada udara gitu, pengap loh, kok sumuk ya. Terus saya lihat ceiling nggak ada orang, kok aneh ya. Saat itu samping saya ada pohonnya kok bergoyang sendiri, tapi nggak ada angin. Oke, jadi Bisa dibayangkan bang ya, waktu itu udara terbuka tapi nggak ada angin, pohonnya Goyang bergoyang-goyang kayak melambai-lambai gini. ya itu ya teman-teman ya, coba Anda bayangkan juga ya. Ketika Anda capek ya dari luar kota, dari Malang Surabaya cukup jauh ya. Iya, Naik bis sendirian dengan sanggup pas-pasan ya Mas ya. Sampai di situ hari Kamis, berarti malam Jumat jam 12 malam. Ini di ruangan terbuka loh teman-teman. Harusnya logikanya ya, apalagi di jembatan. Pasti kan kalau jembatan ini bawahnya kali biasanya ya. Iya bang, kali Nah, itu ini otomatis kan biasanya angin pasti kenceng. siur-siur biasanya. Ya, tetapi saat itu Mas Andi mengalami malah sumuk gerah ya bahasanya ya, Iya, nggak ada gerah. angin gitu kan. Tetapi ada satu pohon yang melambai sendiri seolah-olah memanggil, padahal ini nggak ada angin loh, teman-teman. Anda bisa bayangin gimana perasaan ngerinya saat itu ya. Ya, Mas boleh dilanjutin cerita ya, Mas. Ketika Mas ngeliat pohon goyang-goyang ini, terus apa yang Mas Andi lakuin? Saya lakuin pertama sih cuek bang, karena saya pikiran capek, inginnya mencari tukang angkot biar saya cepat sampai di rumah lah. Kan biasanya kita kan waktu kecil kan STM kan pasti yang masih dicari ibu, cari ayah, kok nggak pulang-pulang ini beberapa hari kan gitu ya. Betul, betul. Ya pikir saya gitu, nunggu di situ sampai rebah-rebahan, sampai duduk, terus tiba-tiba yang kedua itu, maaf, agak suasana terbawa. Iya. Nah, tercium bau seperti selokan kali bang, nggak tahu sejenisnya itu, kalau bahasanya itu kayak darah, anjir amis ini. Anjir ya, amis ya. Tapi pikir saya itu bukan hal aneh ya, oh baunya dilihat bau ini aku gitu. Sungai gitu kan. Saya nengok ke sungai ini bang, nih sama lihat nih bang lo. Merinding semua. Ini teman-teman live ini merinding ya Mas Andi ya. Lo ini bawahnya sampai sini. Bukan hal apa ini ya. Lihat sungai itu, Apa yang terlihat Mas? ya cuma sungai aja, tapi baunya kok dari arah sini. Saya pikir Makin nyanter. makin nyanter gitu. Ya udah mas. Bau selokan mungkin lama nggak dikerokin ya. Kan dulu kan masih kotor bang, 98. Masih belum ada kebersihan yang Dinas pembersihan ya umum kebersihan belum ada dulu. Jadi memang sedikit informasi juga ya buat teman-teman GLM Mystery. Ada beberapa mitos yang kental banget di masyarakat Surabaya tentang Jembatan Merah ini. Salah satunya adalah
sering tercium bau anyir darah dari sungai yang ada di bawah jembatan merah ini. Sangat beralasan, bukan tanpa alasan ya. Saya berani bilang sangat beralasan. Kenapa? Karena di peperangan ini juga terkenal dengan nama Perang AWS Malabi atau Aubertin Malabi. Siapakah beliau? Beliau adalah pemimpin pasukan tentara Inggris, pemimpin pasukan tentara Nika yang tewas di tangan pemuda-pemuda arek-arek Surabaya. Hebat. Saat itu kita hanya berjuang dengan bambu runcing ya. Iya bang, teman. Belum ada senjata segala macam, tapi kita bisa Menang lah. menang saat itu ya. Seizin Allah. Dengan izin Allah, tentunya dengan keberanian tekad yang bulat untuk merdeka. Karena peperangan ini terjadi juga tahun 1945 ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi ke cerita mistisnya adalah wajar kalau di situ tercium bau amis darah ya. Dan kebetulan Mas Andi juga memang mencium ya saat itu ya. Ya mungkin itu hari sial atau musibah ya buat saya. Karena seumur umur waktu kecil ya belum pernah aku ya. Cuma kan dalam logika saya kan ya belum tahu itu apa gitu. Cuma kan intinya kan wah mungkin kecapean gitu. Tapi kan hanya lagi bang, baru ketiga itu saya kasih kode lagi dengan ada suara teriakan minta tolong bang. Bayangkan bang, di tengah malam Suara minta tolong ya. ada Suara perempuan atau laki-laki mas? suara ibu-ibu bang. Suara ibu-ibu. Dia dengan nada 3 kali. Dengan gini, tolong, maaf suaranya kan laki-laki tadi, saya cuma menginstruksikan aja waktu itu dengan saya. Tolong. Keempatnya baru saya ngeh. Toleh ke kiri, nggak ada orang. Toleh ke kanan, nggak ada orang. Bayangkan bang, Jadi sepi. siapa yang minta tolong? Nah, sepantatnya kali baru saya ngeh. Saya pakai jurus bang. Jurus apa itu mas yang mas lakukan? Boleh tahu saya jurus apa? Lari sekencang-kencangnya ke depan. Untung bang di sana ada tukang beca. Udah saya naikin. Ayo bang, naik bang, nggak buru-buru. Langkah 1000 langsung. Langkah 1000 aku bang. Jujur aku nih. Iya. Jadi Nggak deal dengan harga naik becak Berapa? ke situ ke rumah. Belum deal udah saya naik langsung. Terus pokoknya sampai rumah bang aku gitu. mau mahal mau Terus murah mau nggak peduli. sampai rumah aku. Daripada ya mas Iya. Andi. Aduh aku. Jadi bisa dimaklumi sih. Seberani apapun anda ya mas ya. Ya teman-teman bayangin coba. Ini jam 12 malam Jumat. Ada pohon ngelambai-lambai seolah-olah manggil. Ada tercium aroma anyir. Identik dengan kemunculan makhluk halus yang biasanya suka menebarkan aroma seperti ini ya, teman-teman. Dan itu biasanya kalau kita boleh klasifikasikan, biasanya dari golongan negatif ya, makhluk gaib yang menebarkan aroma seperti ini. Ditambah lagi dengan mendengar suara yang tanpa wujud. Ini jelas nggak benar biasanya ini. Ini pasti ada yang salah ya. Ya. Anda bisa bayangin kejadiannya. Jadi wajar kalau seseorang ini merasa takut. Dan memang sejatinya makhluk gaib ini adalah membawa energi negatif, sedangkan manusia positif. Yep. Pasti itu akan berpengaruh untuk menekan energi positif yang ada di manusia sehingga menimbulkan ketakutan dan lain-lain ya, Mas ya. Iya bang. Terus akhirnya setelah naik beca ini pulang, Mas. Udah pulang sampai rumah bang, sudah wis. Tapi ya itu bang, sampai di rumah tuh berpikiran apa ya tadi itu sudah aduh. Tapi biasanya bang jujur bang, biasanya saya di situ sih nggak pernah terjadi seperti hal seperti itu. Cuma ya mungkin sial saja dari saya. Baru sial aja begitu mungkin. Pengalaman Ya. Ditemuin ya. Iya, bukan ditemuin Bukan bang. ditemuin, jadi Dikasih kode. dikasih tanda-tanda kehadiran ya. Kode kehadiran. Iya betul. Tapi memang tidak terlihat ya. Belum terlihat bang. Dan Sampai Mas Andi yakin ya nengok itu kanan ke kiri itu nggak ada orang lain ya selain Mas ya. Di situ waktu itu penerangannya masih belum gelap, masih belum terang. Saat sekarang ini bang, kalau mungkin abang main ke JMP atau ke Surabaya, dilihat sekarang udah terang benerang. Beda dengan 98, 99 itu
masih suasana masih pembangunan era-era baru lah bang. Jadi agak-agak gelap. Gitu. Jadi ya memang pada saat jembatan ini dibangun dulu ini memang hanya berbahan material kayu. Iya. Sekitar tahun 1890-an jembatan ini direnovasi atau dipugar, diganti dengan bahan besi dan dicat merah. That's why ini terkenal dengan nama Jembatan Merah gitu ya teman-teman. Banyak, ada beberapa di Bandung, di Bogor juga Jembatan Merah. Tapi yang kita ceritain ini pengalamannya Surabaya ya Mas ya? Surabaya. Karena memang tinggal Surabaya. Di Surabaya tinggal di mana Mas Andi? Saya tinggalnya di wilayah Surabaya Utara. Baik, baik. Surabaya Utara ya. Ya, itulah teman-teman kisah yang dialami langsung oleh Mas Andi. Semoga apa ya? Menambah pengalaman aja sih. Ada yang bisa Anda ambil hikmahnya. Mas Andi mungkin ada pesan buat teman-teman GLN Misteri? Ya intinya jangan bilang bahwa dunia lain itu tidak ada. Dan jangan sok Anda lihat diri kita dan yakini bahwa dunia lain itu ada. Itu aja menurut saya. Terima kasih Mas Andi. Tetaplah kita kemanapun kita pergi ya, apalagi kalau kita malam, ya siang atau malam tetaplah kita berdoa. Dan memang pesannya dari Mas Andi juga jangan takabur, jangan sombong. Siapapun Anda, seberani apapun Anda, dunia nyata dan dunia gaib ini berdampingan. Mas, Betul. hanya kita memang beda frekuensi aja sih. Berarti kayak radio itu beda sinyal. Iya. Tapi ya itu kadang-kadang sinyal ya ketika berbenturan ya terjadilah harus seperti ini Mas. Iya. Oke teman-teman, kiranya itu yang bisa kita ceritakan malam hari ini. Tetap dukung terus channel kami dengan cara Anda like dan subscribe. Juga silakan Anda aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru di video kami selanjutnya. Yang mana mungkin bisa Anda ambil hikmahnya, mungkin bisa Anda ambil pengalamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.